Kisah ini bermula saat Nabi Musa alaihi salam ditanya kaum Bani Israel tentang manusia yang paling alim di muka bumi. Dijawab oleh Nabi Musa, "Tidak ada lagi yang paling alim di muka bumi selain aku." Akibat jawaban itu Nabi Musa ditegur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu, Allah juga menurunkan wahyu kepadanya. "Sesungguhnya, aku memiliki seorang hamba di pertemuan dua samudra yang lebih alim darimu." Nabi Musa menjadi penasaran. "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa bertemu dengannya?" Allah menjelaskan, "Bawalah olehmu seekor ikan lalu simpan dalam keranjang. Di mana ikan itu menghilang, di sanalah hamba itu berada." Hamba yang dimaksud tak lain adalah Nabi Khidir alaihi salam. Singkat cerita, Nabi Musa mengambil seekor ikan lalu dimasukkan ke dalam keranjang. Setelah itu, dirinya berangkat ditemani seorang pemuda atau muridnya yang bernama Yusha ibn Nun. Tibalah keduanya di sebuah batu besar, tetapi bermaksud untuk merebahkan kepala sejenak. Keduanya justru tertidur, sementara ikan yang ada dalam keranjang mulai meronta, hingga akhirnya keluar dan terjatuh ke lautan. Kejadian ini pun diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa terbangun, muridnya lupa mengabarkan kepada Nabi Musa tentang keberadaan ikan itu. Keduanya justru melanjutkan perjalanannya selama sehari semalam. Keesokan harinya, Nabi Musa baru berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan ini." Semula memang Nabi Musa seperti tidak mendapati rasa letih, hingga tibalah di tempat yang diperintahkan oleh Allah, lalu bertanya kepada muridnya. Muridnya lantas menjawab, "Tahukah engkau bahwa tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa bercerita tentang ikan itu. Dan tidak ada yang melupakanku, kecuali setan. Ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang sangat aneh." Benar sekali. Ikan itu mengambil jalannya di laut, sehingga Nabi Musa dan muridnya pun terheran-heran. Nabi Musa kembali berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Akhirnya keduanya pun kembali mengikuti jejak mereka semula. Hingga sampai lagi di batu besar, tiba-tiba ada seorang pria yang berselimutkan sebuah kain. Nabi Musa pun mengucap salam, dan dijawab oleh pria berselimut yang belakangan dikenali sebagai Nabi Khidir. "Bagaimana salam di tempatmu, Nabi Musa?" Lalu memperkenalkan diri, "Aku adalah Musa." Ditanya oleh Nabi Khidir, "Apakah Musa kaum Bani Israel?" Nabi Musa menjawab, "Benar, aku menemuimu agar engkau mengajariku sebuah ilmu." Kemudian, Nabi Musa meminta izin untuk mendampingi dan mengikuti Nabi Khidir. Namun keinginannya itu diragukan oleh hamba soleh itu. "Sesungguhnya, kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, wahai Musa, sebab aku memiliki ilmu Allah yang telah diajarkan kepadaku, namun tidak engkau ketahui. Begitu juga engkau memiliki ilmu Allah yang telah diajarkannya kepadamu, yang tidak aku ketahui." Nabi Musa pun berusaha meyakinkan Nabi Khidir, "Insya Allah aku akan bersabar bersamamu. Dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan apapun." Secara tidak langsung Nabi Khidir menjanjikan kepada Nabi Musa bahwa kemampuannya untuk bersabar ditentukan oleh perkenaan dan kehendak Allah. Tak lupa sang hamba memberi persyaratan kepada Nabi Musa agar tidak bertanya apa-apa kepadanya, sampai dirinya menjelaskan semua alasan dibalik apa yang dilakukan. "Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir menyusuri pinggiran pantai. Saat ingin menyeberangi pantai yang lain, keduanya mendapati kapal kecil yang tengah mengangkut penumpang. Untungnya para awak kapal telah mengenali Nabi Khidir. Singkatnya mereka pun membawa Nabi Khidir dan Nabi Musa menuju pantai yang dituju tanpa diminta imbalan apapun. Di saat itu, keduanya melihat seekor burung yang hinggap di pinggir kapal. Lalu, sang burung meminum sedikit air laut dengan paruhnya. Nabi Khidir berbisik kepada Nabi Musa, "Demi Allah, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah kecuali seperti air laut yang diambil burung itu dengan paruhnya." Saat keduanya berada di dalam kapal, Nabi Musa merasa heran luar biasa karena melihat Nabi Khidir melubangi kapal tersebut dengan melepas salah satu papanya. Nabi Musa pun lupa dan ingkar akan janjinya. Dalam pikirannya setiap kerusakan di muka bumi adalah kejahatan. Dan kejahatan lebih berat lagi karena dilakukan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Nabi Musa lantas menanyakannya, "Mengapa engkau melubangi perahu itu yang akibatnya akan menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat satu kesalahan besar di sana." Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa akan janjinya. "Bukankah aku telah berkata, engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?" Pertanyaan Nabi Musa yang pertama dilakukannya karena lupa, sebagaimana yang disampaikan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya pun melanjutkan perjalanan. Namun Nabi Musa kembali melihat keanehan yang dilakukan Nabi Khidir saat mengambil seorang anak kecil yang sedang lucu-lucunya dan aktif bermain, kemudian menidurkan anak itu. Lalu disembelihnya, dan kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Melihat hal itu, lagi-lagi Nabi Musa tak mampu bersabar.
Ia kembali mengingkari janjinya, padahal dirinya tahu akan janji yang telah disampaikannya. Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar. Nabi Khidir pun melontarkan teguran yang sama kepada Nabi Musa. Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu sabar bersamaku. Di sini Nabi Musa pun menyadari jika dirinya tidak akan mampu menemani Nabi Khidir. Sang hamba yang salah itu, ia tak kuasa melihat setiap kejadian yang dialaminya sementara dirinya terdiam. Keadaan itu kembali kepada dua hal. Pertama, kembali kepada tabiat Nabi Musa sebagai sosok yang berjiwa pemimpin. Nabi Musa mungkin sudah terbiasa kritis atas setiap apa yang telah dilihatnya. Di saat bersama, dia tidak terbiasa berdiam diri ketika melihat perkara yang tidak disukainya. Kedua, syariat Nabi Musa tidak membenarkan pembunuhan terhadap seorang anak, kemudian membiarkan pembunuhnya bagaimanapun keadaan pelakunya. Artinya dalam hal ini, Nabi Musa mengakui kesalahan yang dilakukannya terhadap Nabi Khidir. Karenanya ia kembali meminta kesempatan yang ketiga dan berjanji, jika kembali bertanya sesuatu, dirinya berhak untuk berpisah dan ditinggalkan Nabi Khidir. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampai di suatu kampung yang penduduknya kikil, mereka berdua mencari orang-orang yang berkenan menjamu. Namun tidak mendapati seorang pun. Meski demikian, Nabi Khidir tetap memperbaiki sebuah dinding rumah di kampung tersebut yang nyaris roboh. Lagi-lagi merupakan perkara aneh. Mereka diketahui sebagai kaum yang kikir. Namun Nabi Khidir mau memperbaiki dinding rumah mereka tanpa mendapat imbalan apapun. Disinilah Nabi Musa sudah memilih untuk berpisah dengan Nabi Khidir. Hal itu ditunjukkan dalam pertanyaannya tentang alasan mengapa Nabi Khidir mau memperbaiki rumah para penduduk kampung tanpa imbalan sedikit pun. Padahal dari mereka tidak ada yang mau menyambut dan menjamu. Seandainya Nabi Musa bersabar dalam mendampingi Nabi Khidir, tentu Nabi Musa akan mendapatkan banyak keajaiban dan rahasia yang dialaminya. Sayangnya Nabi Musa memilih berpisah setelah Nabi Khidir menjelaskan rahasia di balik semua yang dilakukannya. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, maka aku bermaksud membuatnya cacat. Karena di hadapan mereka, ada seorang raja zolim yang merampas setiap perahu yang terlihat masih bagus. Jelas Nabi Khidir pada Nabi Musa. Adapun anak yang aku bunuh itu, kedua orang tuanya mukmi. Dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka. Daripada kufur, lebih baik kesuciannya mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka orang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya, pungkas Nabi Khidir. Pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir ini pun diabadikan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Kahfi mulai ayat 61 sampai ayat 82. Demikianlah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.